أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق الله العظيم. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndriyorejo Gresik untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita serta umat Islam untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya, barokahnya, dan ampunannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar dan kita bisa mengikutinya, dan Allah tunjukkan jalan-jalan yang batil dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menghindarinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Apakah wajib bertaubat dari dosa kecil? Dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan sebuah pertanyaan penting tentang dosa kecil. Apakah bertaubat dari dosa kecil wajib
sebagaimana dari dosa besar, karena dosa kecil akan terhapuskan dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga." Surat An-Nisa ayat 31. Ibnu Rajab mengatakan bahwa persoalan tersebut masih diperselisihkan di kalangan ulama. Para ulama mutakallimin dan ahli fikih mewajibkan untuk bertobat dari dosa kecil. Allah telah memerintahkan untuk bertobat setelah menyebutkan dosa kecil dan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menggentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Dalam ayat lain secara khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk bertobat dari dosa kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan mengolok-olok perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain.
dan jangan saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang dolim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Akan tetapi, golongan Mu'tazilah tidak mewajibkan untuk bertobat dari dosa kecil. Adapun ulama mutaakhirin atau modern memberikan dua alternatif, yaitu bertobat dari dosa kecil atau melakukan perbuatan baik yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dahulu. Dalam tafsirnya, Ibnu Atiyah menyebutkan bahwa ada dua pendapat yang berkenaan dengan penghapusan dosa kecil dengan perbuatan baik dan menjauhi dosa-dosa besar. Pertama, yang dikatakan oleh ulama fikih dan ulama hadis bahwa dosa kecil itu akan terhapus dengan cara mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi dosa besar. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh keumuman ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, yang dikatakan oleh ulama usul bahwa dosa kecil tidak dengan sendirinya terhapuskan, tetapi dikategorikan menurut dugaan yang kuat, semuanya berada dalam kehendak Allah. Sebab itu, jika dosa kecil itu bisa terhapuskan, hukum dari dosa-dosa kecil itu adalah mubah. Dengan demikian, fondasi syariat akan tercabut. Ibnu Rajab berkata, ada yang mengatakan bahwa dosa kecil itu tidak bisa terhapuskan dengan cara mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jelek, sebab hadis-hadis mutlak atau umum yang menyatakan penghapusan dengan amal tersebut menjadi takyid atau pengkhususan untuk memperbaiki amal manusia. Sebagaimana juga hal ini dapat kita temukan dalam pembahasan wudhu dan sholat. Dengan demikian, perbuatan baik itu tidak dapat sendirinya menjadi kifarat penghapusan dari dosa-dosa kecil karenanya. Bertobat dari dosa-dosa kecil itu adalah wajib. Yang benar itu adalah bahwa tobat dituntut dari setiap manusia. Seluruh mukmin diperintahkan untuk bertobat seperti disebutkan firman Allah, dan bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang mukmin. Dalam hal ini ada manusia yang bertobat dari dosa besar, ada juga yang bertobat dari bid'ah, dari dosa-dosa kecil dan hal-hal yang subhat atau meragukan. Selain itu, ada juga orang yang bertobat untuk menuju pribadi yang lebih baik. Inilah tobat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Beliau bersabda, wahai orang-orang, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepadanya sebanyak 100 kali dalam sehari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami
dan juga keluarga besar kami, dan juga keluarga besar kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejayaan kepada kita, selamat dunia akhirat, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Mudah-mudahan kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga seluruh guru-guru kami yang sudah wafat, para pecinta baca Al-Quran, para siswi, para siswa di lembaga pendidikan Al-Falah yang sudah wafat, Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat, para sahabat-sahabat guru yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.